Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya dari Prodi PGMI STAIN Temanggung. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia MISD yang berjudul Konsep dan Pembelajaran Menyimak atau Mendengarkan Kelas Tinggi dan Rendah. Pengertian menyimak. Menyimak didefinisikan sebagai kegiatan menangkap isi, pesan atau makna yang disampaikan melalui ujaran atau bahasa lisan. Peran-peran menyimak yaitu yang pertama, lebih dari 80% aktivitas komunikasi kita sehari-hari omong dengar termasuk KBM di persekolahan. Yang kedua, kemampuan menyimak menjadi penentu keberhasilan belajar anak, khususnya di SD atau MI. Selanjutnya, menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang pemerolehannya harus melalui proses latihan. Jenis-jenis menyimak. Jenis menyimak ada dua, yang pertama menyimak ekstensif, yang kedua menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah menyimak yang biasa dilakukan sehari-hari, terkadang tidak disengaja, dan dilakukan secara sepintas, misalnya menyimak orang yang sedang bercakap atau ngobrol, menyimak siaran hiburan di radio atau televisi, menyimak lagu atau musik, dan lain sebagainya. Jenis menyimak ekstensif ada tiga, yaitu menyimak sekunder atau pasif, menyimak sosial, menyimak estetika atau apresiasi. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan penuh konsentrasi karena bermaksud ingin menangkap isi informasi atau makna dari yang disimaknya tersebut, misalnya kuliah, khutbah atau ceramah, pengumuman resmi, dan sebagainya. Jenis menyimak intensif antara lain menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak eksploratif, menyimak interrogatif, menyimak selektif, dan menyimak kreatif. Tahapan-tahapan dalam menyimak yang pertama, menyimak tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak yang pertama, faktor fisik, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, dan faktor peran atau kedudukan penyimak. Kendala dalam menyimak yang pertama, psikologis, sikap egois, berburuk sangka, enggan terlibat nantinya, takut ditanya, takut mengalami perubahan. Yang kedua, terpaku pada penampilan fisik atau eksternal. Yang ketiga, keterbatasan penguasaan bahasa. Kiat meningkatkan kemampuan menyimak. Yang pertama, bersikap positif. Yang kedua, bertindak responsif. Yang ketiga, mengatasi gangguan yang muncul. Mencermati topik, maksud, serta bahan-bahan penunjang pembicaraan. Mencermati rangkuman pembicaraan. Teknik-teknik pembelajaran menyimak. Yang pertama, simak ulang ucap. Yang kedua, bisik berantai, identifikasi kata kunci, parafrase, merangkum, mengidentifikasi kalimat topik, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan cerita. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kelemahan dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget